Halo Sobat Iklim, di video Mimin kali ini, Mimin akan mengenalkan ke kalian semua berbagai klasifikasi iklim yang ada di seluruh dunia. Tapi sebelum kita masuk ke pengenalan iklim, sebelumnya perkenalkan nama Mimin, Minklim. Mimin yang akan mengenalkan ke kalian semua berbagai klasifikasi iklim yang ada di dunia. Pengklasifikasian iklim di planet bumi bukan lagi merupakan hal yang baru, justru sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini karena iklim memang berbeda-beda dan perlu diklasifikasikan menurut golongan-golongan tertentu. Pengklasifikasian ini telah dilakukan oleh beberapa orang yang ahli di bidangnya, sehingga pengklasifikasian iklim pun terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Seperti yang kita tahu, iklim di tiap wilayah itu berbeda-beda. Ada banyak faktor yang menentukan iklim. Dilansir dari situs Kemendikbud, ada beberapa jenis pembagian iklim, yaitu pembagian iklim menurut Junghun, Köppen, Smith-Ferguson, dan Oldeman. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yuk simak penjelasan Mimin. Nah, yang pertama, Minklim akan menjelaskan ke kalian semua mengenai klasifikasi iklim Junghun. Pengklasifikasian iklim menurut Junghun ditemukan oleh Friedrich Franz Wilhelm Junghun, yang merupakan seorang naturalis, doktor, botanikus, geolog, dan pengarang berkebangsaan Jerman. Klasifikasi iklim Junghun sangat erat kaitannya dengan wilayah Indonesia, karena Junghun sendiri mengadakan penelitian mengenai iklim di wilayah Sumatera Selatan serta dataran tinggi Bandung. Untuk membandingkan iklim yang didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya semakin tinggi suatu tempat, maka udara yang dirasakan semakin sejuk dan dingin. Klasifikasi iklim menurut Junghun terbagi menjadi 4 kelompok, yakni iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, dan iklim dingin. Yang pertama ada iklim panas. Iklim panas terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 0 hingga 650 meter di atas permukaan laut. Di daerah dengan ketinggian ini, rata-rata suhu antara 22 derajat Celcius hingga 26,3 derajat Celcius. Iklim di daerah ini merupakan iklim yang paling panas daripada daerah yang lainnya. Maka dari itu, tidak semua tumbuhan bisa kita tanam di daerah ini, terlebih tumbuhan yang membutuhkan udara dingin. Contoh daerahnya adalah yang pertama ada dataran rendah di Pulau Jawa, yaitu Semarang. Yang kedua ada daerah yang ada di Medan. Dan yang terakhir adalah daerah pesisir yang ada di Bali. Vegetasi tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini adalah yang pertama ada padi, jagung, karet, tebu, dan juga kelapa. Nah, yang kedua ada iklim sedang. Iklim sedang terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian antara 650 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini, suhu udara yang akan kita rasakan rata-rata antara 17,1 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Iklim ini dirasa lebih dingin daripada iklim yang sebelumnya. Contoh wilayah dengan iklim ini adalah
Yang pertama ada Kota Padang Panjang, Sumatera. Yang kedua ada Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada Kota Batu yang ada di Jawa Timur. Nah, vegetasi tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah ini yaitu tembakau, kopi, dan juga coklat. Selanjutnya yang ketiga, iklim sejuk. Iklim sejuk terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini, rata-rata suhu udara antara 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Contoh wilayah dengan iklim sejuk adalah Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang kedua ada Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah Bandung yang ada di Jawa Barat. Vegetasi tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah ini yaitu teh, kopi, kina, dan juga sayur-sayuran. Nah, yang terakhir adalah yang keempat yakni iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini, rata-rata suhu udara yang akan kita rasakan sekitar 6,2 derajat Celcius hingga 11,1 derajat Celcius. Contoh wilayah dengan iklim dingin adalah Puncak Jayawijaya, Papua. Vegetasi tanaman yang ada di iklim dingin adalah lumut. Nah, yang selanjutnya, Minklim akan menjelaskan ke kalian semua mengenai klasifikasi iklim yang ketiga, yakni klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Menurut Smith-Ferguson, pembagian iklim didasarkan pada jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Sistem klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini di Indonesia banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan juga perkebunan. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson adalah salah satu metode klasifikasi iklim yang menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya. Informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanian, terutama dalam bidang perkebunan dan juga kehutanan. Klasifikasi tipe iklim menurut Smith-Ferguson hanya menggunakan data curah hujan di suatu wilayah dengan memberikan kriteria curah hujan bulanan pada bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Kriteria bulan basah dan bulan kering sesuai dengan kriteria Moore adalah 1. Bulan basah BB, yaitu bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. 2. Bulan lembab BL, yaitu bulan dengan curah hujan antara 60 hingga 100 mm. Dan yang ketiga, bulan kering BK, yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Iklim Smith dan Ferguson sering disebut juga Q model karena didasarkan atas nilai Q. Seperti halnya klasifikasi iklim menurut Vladimir Koppen, sistem klasifikasi penggolongan iklim menurut Smith-Ferguson menggunakan sistem huruf yang didasarkan atas nilai Q, yaitu persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering. Untuk menentukan tipe iklim Smith-Ferguson digunakan Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah kemudian dikalikan 100%. Nah, yang selanjutnya Minklim akan menjelaskan ke kalian semua mengenai klasifikasi iklim yang keempat atau yang terakhir, yakni klasifikasi iklim menurut Oldham.
Iklim Oldemans merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering atau bulan turun hujan secara berturut-turut. Iklim ini ditemukan oleh Oldemans pada tahun 1975. Klasifikasi iklim Oldemans ini tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia. Bahkan, di beberapa hal masih memerlukan diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Namun, klasifikasi ini tetap berguna untuk keperluan praktis klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia. Oldemans membuat sistem baru di dalam pengklasifikasian iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Iklim Oldemans merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada yang pertama, bulan basah atau BB, yang kedua, bulan lembab atau BL, dan yang ketiga, bulan kering atau BK, dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan elektif, dan juga kebutuhan air pada tanaman. Nah, yang pertama ada bulan basah atau BB, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Contohnya Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, bulan lembab BL, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Contohnya Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Dan yang ketiga, yakni bulan kering BK, merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm, contohnya Buleleng, Bali. Kemudian, dalam mengklasifikasikan iklim, Oldemans menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe pengklasifikasian iklim Oldemans ini ada 5 macam, didasarkan pada bulan basah berturut-turut. Sementara subdivisinya dibagi menjadi 4 macam, didasarkan pada bulan kering berturut-turut. Pengklasifikasian iklim oleh Oldemans ini dibagi menjadi 5 kategori. Kategori-kategori iklim Oldemans antara lain: yang pertama, tipe A. Pada tipe A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Yang kedua, tipe B. Pada tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai dengan 9 bulan. Yang ketiga, tipe C. Pada tipe C, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, tipe D. Bulan-bulan basah pada tipe D secara berturut-turut antara 3 sampai dengan 4 bulan. Yang kelima, ada tipe E. Pada tipe E, bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Persebaran wilayah berdasarkan iklim Oldemans ini tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: yang pertama, Kecamatan Cangkringan. Yang kedua, bagian barat Kecamatan Turi. Yang ketiga, bagian utara Kecamatan Page 84 Pakem. Yang keempat, bagian barat Kecamatan Temon. Dan yang kelima yakni bagian tengah Kecamatan Lendah Gamping. Itu saja penjelasan mengenai klasifikasi iklim yang bisa Minklim sampaikan. Terima kasih karena Sobat Iklim sudah mau menyimak Minklim dari awal hingga akhir. Minklim jadi terharu deh. Semoga ilmu yang Minklim bagikan ini bisa dipahami dan bisa berguna untuk pembelajaran kalian semua. Sekian penjelasan mengenai iklim dari Minklim. Saya Minklim, pamit undur diri dan sampai jumpa.